Jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia terbilang sangat banyak. Maka tak heran jika Indonesia disebut sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia. Ya, Islam masuk ke bumi pertiwi sejak berabad-abad silam melalui perdagangan bangsa Arab dan India Gujarat. Islam masuk pada abad ke-7 dan berkembang sejak abad ke-13 Masehi. Dan Kampung Arab Pekojan menjadi salah satu peninggalan sejarah dan syiar Islam di tanah Batavia. Sejumlah bangunan yang merupakan peninggalan syiar Islam di masa Hindia Belanda masih berdiri kokoh hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sejumlah bangunan lain pun hadir dan menjadi saksi bisu peradaban Islam di tanah Batavia, serta menjadi daya tarik tersendiri bagi wilayah Pekojan. Kali ini, tim e-Jakarta akan mengajak anak Jakarta untuk mengunjungi Kampung Arab Pekojan dan melihat pesona masjid tua di kampung ini. Pekojan yang berasal dari kata koja, sebuah istilah yang diperuntukkan bagi keturunan India Muslim. Sesuai dengan namanya, kawasan yang terletak di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ini dahulunya dihuni oleh banyak Muslim asal Asia Selatan tersebut. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Belanda. Penjajah asal kincir angin ini juga menggunakan kawasan Pekojan untuk mengatur para pedagang dari bangsa Arab, India, dan Yaman. Pada abad ke-18, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Pekojan sebagai kampung Arab yang kemudian menjadi pemukiman khusus bagi imigran dari Yaman Selatan. Bermula dengan berdagang, kemudian menikah dengan pribumi, menjadikan tempat ini terasa istimewa, layaknya kampung halaman bagi warga keturunan Arab. Namun kini Pekojan sudah tidak lagi dipenuhi warga keturunan Arab. Sekarang daerah ini lebih banyak ditinggali oleh warga keturunan Tionghoa. Konon, masyarakat Arab kalah saing dalam berdagang hingga akhirnya memilih berpindah tempat. Akan tetapi, bagi yang masih bertahan karena menjaga amanah leluhur, mereka tetap menjalin hubungan baik dengan etnis Tionghoa. Hubungan interaksi yang selaras antara keduanya mencerminkan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meski letaknya terselip di dalam perkampungan padat penduduk, Pekojan memiliki banyak tempat bersejarah yang wajib anak Jakarta kunjungi. Sebut saja salah satunya Masjid Jami An-Nawir. Berdiri megah di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, masjid yang memiliki luas 2.000 meter persegi ini kini telah mengalami restorasi. Tujuannya agar masjid tetap kokoh berdiri meski sudah berusia tak muda lagi. Masjid yang menjadi ikon bersejarah bagi kampung Pekojan ini masih terjaga keasliannya serta senantiasa dirawat agar tetap bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Bangunan ini merupakan satu-satunya masjid yang digunakan untuk ibadah sholat Jumat di kawasan Pekojan. Tak hanya mampu menampung sekitar 3.000 jemaah, masjid ini memiliki filosofi dalam detail arsitekturnya. Masjid Pekojan memiliki pilar berjumlah 33 yang melambangkan zikir pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menguatkan iman yang dilafalkan sebanyak 33 kali. Hanya itu, terdapat 4 pintu di bagian depan yang mengartikan 4 sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Khulafaur Rasyidin. Selain itu, pintu sebelah timur yang berjumlah 5 buah melambangkan rukun Islam dan sholat 5 waktu, serta jendela yang berada di bagian barat berjumlah 6 buah yang melambangkan rukun iman. Benda yang masih dipertahankan keasliannya adalah mimbar ini. Panggung kecil tempat berkhutbah ini telah berumur lebih dari 250 tahun. Masjid ini juga memiliki sumur yang dulunya digunakan sebagai tempat wudhu. Meski kini sumur tersebut sudah tidak lagi dipergunakan, namun kebersihannya masih tetap terawat. Tak jauh dari Masjid Jami An-Nawir, terdapat cagar budaya lainnya dari kampung Pekojan, yaitu Langgar Tinggi. Tempat ibadah yang satu ini berdiri pada tahun 1829. Dari luar bangunan ini sama sekali tak tampak seperti bangunan masjid, berbentuk persegi panjang serta memiliki 2 lantai yang mirip dengan rumah panggung. Hanya papan nama yang bertuliskan Langgar Tinggi inilah satu-satunya petunjuk bila bangunan ini merupakan sebuah masjid. Langgar yang dalam bahasa Melayu sama dengan surau atau musola.
Bangunan ini dahulunya merupakan tempat peristirahatan para saudagar muslim yang sedang berlabuh, dan pada saat yang sama pula mereka menyiarkan agama Islam, dan akhirnya kini bangunan ini lebih dikenal sebagai masjid. Karena lokasinya yang tepat berada di tepi Kali Angke, para pedagang yang menggunakan perahu pun kerap singgah ke langgar ini untuk sekedar melaksanakan sholat. Dari segi arsitektur, Masjid Langgar Tinggi ini merupakan perpaduan antara Melayu, Eropa klasik, Arab, Tionghoa, dan Jawa. Unsur seni bangunan Melayu tampak pada bentuk rumah panggung, sedangkan sentuhan Eropa klasik tampak pada pilar-pilar bundarnya yang kokoh. Unsur seni bangunan Tiongkok tampak pada penyangga balok-balok kayunya, dan unsur Jawa terdapat pada denah dasarnya. Namun sayang, dalam perkembangannya sebagian bangunan kurang mendapatkan perawatan. Akibatnya bangunan tersebut terkesan kumuh dan kurang menarik secara fisik. Padahal jika dilihat dari sejarah dan potensinya sebagai objek wisata, keberadaan bangunan tersebut patut mendapatkan perhatian. Walaupun diterpa zaman, saksi bisu sejarah di Pekojan tetap berdiri kokoh. Dan ini harus terus dilestarikan oleh kita semua sebagai kekayaan sejarah. Ya, Jakarta memang menyimpan berbagai kekayaan sejarah yang hingga kini masih dapat kita nikmati keberadaannya. Nah, bagi anak Jakarta yang suka akan segala hal tentang sejarah, Kota Tua bukan hanya Taman Fathahillah ataupun kawasan pecinan, tapi juga ada Kampung Pekojan yang sangat cocok untuk anak Jakarta kunjungi.